Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 kelas APBD akan mempresentasikan terkait tugas besar terkait perusahaan kami, yaitu Baget Snack CO. Untuk tim sendiri di sini yang pertama ada Dioglobi Ramadhani NPM 21061. Kemudian ada saya sendiri Raihan NPM 21079. Kemudian ada Cahaya Ishak NPM 2199, Hasikul Afkar 96 dan Rian atau Triandika NPM 102. Ya, di sini kita akan masuk ke bab 1 pendahuluan. Jadi latar belakang kita bikin perusahaan ini yaitu untuk menunjukkan tren peningkatan minat masyarakat Indonesia terhadap camilan sehat dan praktis. Jadi produk ini telah menjadi favorit di kalangan anak muda hingga keluarga sebagai alternatif camilan yang lezat. Maka terbentuklah bisnis kami yaitu bisnis nugget pisang yaitu Baget. Kemudian akan dilanjutkan teman saya. Kemudian ada bab 2 yaitu analisis strategi. Di mana deskripsi perusahaannya, Baget adalah produk unggulan dari Baget Snack Co yang terbuat dari pisang pilihan yang diproses dengan teknologi modern untuk menghasilkan camilan yang lezat dan bergizi. Kemudian untuk visinya yang pertama menjadi pelopor dalam industri makanan sehat dengan nugget pisang yang berkualitas, kemudian meningkatkan minat konsumsi masyarakat terhadap pisang, menghasilkan nugget pisang dengan kualitas terbaik. Untuk misinya, mengembangkan produk nugget pisang dengan variasi rasa dan tekstur yang unik untuk memenuhi selera konsumen, menyediakan pelayanan yang terbaik untuk memastikan kepuasan pelanggan, memberikan informasi yang jelas tentang manfaat kesehatan nugget pisang sebagai camilan alternatif yang sehat. Di sini ada analisis SWOT-nya, yaitu dimulai dari strength, weakness, opportunity, dan juga threats, yang masing-masing ada SO, WO, ST, dan WT yang seperti dilihat di tabel. Next. Kemudian di sini ada internal factor analysis summary atau IFAS dan external factor analysis summary atau EFAS yang dapat dilihat pada tabel juga. Next. Nah, untuk strategi factor analysis summary atau EFAS, berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa Baget Snack Co berada pada posisi di antara sumbu strength dan opportunity, yakni kuadran 1, yang artinya Baget Snack Co disarankan untuk melakukan strategi agresif dengan memanfaatkan kekuatan atau strength internal perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari peluang atau opportunity eksternal untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang meningkat. Selanjutnya, bab 3 tentang analisis perancangan produk. Next. Ini terdapat tabel tingkat kepentingan, tingkat harapan, tingkat kepuasan, seperti pada tabel. Next. Ini untuk karakteristik teknisnya ada 6, yaitu hasil interpretasi kebutuhan konsumen atau suara konsumen ke dalam bahasa pengembangan atau voice of developer. Next. Ini untuk relationship matrixnya dan korelasi tekniknya. Next. Ini untuk planning matrixnya. Ini merupakan tempat penentuan sasaran atau tujuan produk didasarkan pada hasil interpretasi tim terhadap data riset pasar. Riset pasar merupakan tahapan penting dalam perencanaan sebuah produk tersebut. Next. Ini untuk sales point dan ROIC-nya. Next. Ini untuk tabel normalize ROIC-nya. Next. Ini untuk technical matrix-nya. Bagian ini terdapat respon priority berisi nilai kontribusi yang diperoleh dari hasil kali antara lain nilai normalized ROIC dengan nilai relationship yang kemudian dijumlah untuk setiap kolomnya. Next. Ini untuk house of quality-nya. Next. Ya, selanjutnya yaitu bab 4 tentang analisis pasar. Next. Yang pertama yaitu jadi forecasting, diketahui bahwa nilai MAD-nya sebesar 9826, MSC-nya 138 dan MAP-nya sebesar 12,12%. Next. Untuk segmentingnya sendiri terdapat 4. Yang pertama yaitu demografi, yaitu menggunakan kriteria seperti usia, jenis kelamin, dan pendapatan untuk menyesuaikan produk dan strategi pemasaran sesuai dengan preferensi generasi yang berbeda dan kemampuan pembayaran konsumen. Yang kedua yaitu geografi, yaitu memahami lokasi geografis konsumen untuk menyesuaikan distribusi dan promosi lokal.
Terus untuk perilaku pembelian yaitu menganalisis frekuensi dan volume pembelian konsumen untuk mengidentifikasi pelanggan setianya. Terus untuk gaya hidup dan preferensinya, gaya hidup dan preferensi kesehatan memungkinkan perusahaan untuk menargetkan konsumen dengan kebiasaan tertentu seperti kegiatan fisik atau perhatian terhadap kesehatan. Next. Selanjutnya ini ada marketing. Target pasar dari perusahaan Baget ini terdapat dua. Yang pertama yaitu anak-anak dan remaja, dan yang kedua yaitu keluarga dengan pendapatan menengah dan tinggi di daerah perkotaan. Next. Selanjutnya yaitu pemasaran 6P. Untuk Baget sendiri ini merupakan nugget pisang inovatif yang menawarkan alternatif snack sehat dan lezat, dan dibuat dari pisang pilihannya dikombinasi dengan adonan khusus dengan berbagai varian rasa. Next. Untuk price-nya sendiri, strategi ini mengenai bagaimana produk kita lebih menarik konsumen dari segi harga dibandingkan pesaingnya. Umumnya konsumen lebih tertarik kepada produk dengan harga yang lebih murah. Untuk place-nya sendiri, Baget akan tersedia di berbagai tempat penjualan seperti Kodam Brawijaya Surabaya, event kampus UPN, dan membuka toko di tempat tinggal pemilik yang berlokasi di perumahan IKIP. Next. Untuk faktor people-nya yaitu diperhatikan dalam sumber daya manusia untuk meningkatkan penjualan produk, meliputi adanya pelatihan staf penjualan, terus selanjutnya memastikan pelayanan pelanggan berkualitas, serta melibatkan tim pemasaran dalam program pelatihan. Dalam proses ini kami menerapkan sistem manajemen rantai pasokan yang terintegrasi. Kedua yaitu memberikan kemudahan kepada konsumen membeli untuk yang ditawarkan. Ketiga yaitu memastikan Baget dikemas dengan aman dan sesuai standar. Next. Untuk promosi strateginya yaitu yang pertama menggunakan media sosial untuk membangun kesadaran merek. Yang kedua yaitu bekerja sama dengan influencer kesehatan. Dan yang ketiga yaitu menawarkan sampel gratis di event lokal. Next. Kemudian bab 5 yaitu proses produksinya. Nah, dari bill of material nugget pisang ini terdapat kemasan, adonan mentah, dan topping yang akan dibagi kemasan box stiker tusuk, biji toppingnya coklat keju tiramisu dengan adonan mentah dengan berbagai macam varian. Next. Nah, untuk keputusan beli ini kita bisa membuat sendiri atau membeli dari luar, atau alternatifnya sebaliknya dengan beberapa pertimbangan, dan dapat dilihat bahwa biaya pembuatan produk lebih kecil dibandingkan pembelian dengan selisihnya yang dihasilkan yaitu sebesar 310.000. Next. Nah, ini untuk OPC-nya atau Operation Process Chart, yaitu pertama kita membersihkan, lalu mengupas dengan mesin, stirring mixing, pengukus adonan, pelapis tepung, frying mesin, penggorengan, terus mesin pendingin, dan juga mesin pengemas. Next. Nah, dari perhitungan jumlah mesin ini terdapat 7 mesin ya yang dari tadi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu peeling, stirring. Nah, itu dari mesin ini terdapat WS sama penyat dan juga outputnya. Maka dapat diperoleh mesin peeling ini sebanyak 5 mesin, stirring and mixing itu 10 mesin, steaming 7 mesin, coating 5 mesin, frying 5 mesin, cooling 3 mesin, dan packaging 2 mesin. Next. Nah, ini perhitungan manualnya. Next. Ya, dari permasalahan yang ada itu didapatkan yang sudah saya jelaskan tadi, 5 mesin peeling, 10 stirring and mixing, adonan atau steaming 7 mesin, coating pembalur itu 5 mesin, frying penggorengan 5 mesin, pendingin cooling 3 mesin, dan packaging 2 mesin. Next. Nah, bab 6 yaitu analisis perancangan produknya. Next. Dari perancangan sistem manufaktur, kita membutuhkan mesin yang sudah saya jelaskan di bab 5. Kemudian kebutuhan tenaga kerja ini sesuai dengan jenis kerjanya seperti manajer, staff, quality control, R&D, staff material, karyawan, BPIC, dan sebagainya. Next.
mesin konveyor, forklift, dan truk industri. Nah, di mana konveyor ini jelas untuk memindahkan produknya dari mesin ke mesin. Kemudian forkliftnya kita untuk mengirimkan barang mentah ataupun barang jadi ke gudang. Lalu truk industrinya itu untuk memindahkan beban kontainer ke pabrik. Next. Nah, ini berikut ini desain layout lantai produksi ya. Itu di atas terbagi menjadi ruangan, yaitu ruangan office divisi produksi atau bisa pengelolaan limbahnya. Kemudian ada ruang mesinnya. Itu terdapat 7 mesin. Next. Ya, selanjutnya yaitu bab 7 perancangan organisasi. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasinya. Dimulai dari atas yaitu direktur utama, tugasnya untuk memimpin dan mengarahkan perusahaan untuk mencapai visi dan misi. Terus yang kedua, kepala divisi operasional, tugasnya yaitu mengawasi dan mengelola semua kegiatan operasional perusahaan termasuk produksi, logistik, dan pemasaran. Dan yang ketiga yaitu manajer produksi, tugasnya memimpin dan mengelola tim produksi untuk memastikan kelancaran proses produksi. Selanjutnya yaitu staf produksinya, yaitu melaksanakan tugas-tugas produksi sesuai dengan instruksi. Selanjutnya itu ada quality control, di mana tugasnya yaitu memastikan kualitas produk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada manajer logistik, yaitu memimpin dan mengelola tim logistik untuk memastikan kelancaran distribusi produk ke pelanggan. Terus ada staf gudang, yaitu tugasnya mengelola penyimpanan dan pendistribusian bahan baku dan produk jadi. Dan staf distribusi ini tugasnya mengirimkan produk ke pelanggan sesuai dengan pesanan. Untuk tugas dari manajer pemasaran, ini tugasnya memimpin dan mengelola tim pemasaran untuk meningkatkan brand awareness dan penjualan produknya. Dan selanjutnya ada tim branding, yaitu menciptakan strategi branding dan marketing komunikasinya. Dan tim penjualan ini melakukan penjualan produk kepada pelanggan. Untuk akuntan, tugasnya ya mengelola keuangan perusahaan. Bendahara ini tugasnya mengelola kas perusahaan. Selanjutnya HRD ya mengelola sumber daya manusia perusahaannya. Dan staf administrasi melakukan tugas-tugas administrasi umum. Next. Kemudian di bab 8 ada supply chain management, di mana supply chain management atau SCM adalah suatu sistem yang mengelola aliran barang, informasi, dan sumber daya dari titik asal, misalnya yaitu pemasok bahan mentah atau dari supplier bahan bakunya hingga titik konsumsi, yaitu di tangan konsumen. Next. Kemudian di sini ada strategi supply chain management yang efektif, sangat penting bagi perusahaan nugget pisang untuk memastikan operasional yang efisien, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian yang pertama ada pengadaan dan manajemen pemasok, ada diversifikasi pemasok, kemitraan jangka panjang, dan evaluasi pemasok. Lalu ada perencanaan dan pengendalian produksi, yaitu ada perencanaan permintaan, produksi just in time, dan peningkatan proses. Next. Kemudian selanjutnya ada manajemen persediaan, yaitu yang pertama sistem manajemen inventaris, kemudian ada safety stock, dan metode FIFO dan FIFO. Lalu ada distribusi dan logistik, yaitu optimasi rute pengiriman berpendingin, dan pusat distribusi strategis. Next. Kemudian ada teknologi dan otomasi, di mana diperlukan integrasi sistem, otomasi dari produksi, dan pelacakan real time. Lalu ada layanan pelanggan dan manajemen hubungan. Yang pertama ada umpan balik pelanggan, lalu manajemen hubungan pelanggan, dan layanan purna jual. Baik, selanjutnya di sini ada bab 9 terkait analisa lokasi. Jadi untuk pembangunan pabrik ini merupakan tahap perencanaan yang matang karena diperlukan untuk memastikan semua aspek pabrik memenuhi standar kualitas dan efisiensi yang tinggi. Jadi proses ini melibatkan berbagai langkah, mulai dari perencanaan arsitektur dan teknik, pemilihan material bangunan yang sesuai, hingga pemasangan peralatan produksi modern yang akan digunakan. Nah, untuk yang pertama di sini ada profil bisnis. Di sini kita tentukan dari beberapa faktor. Yang pertama kedekatan dengan sumber bahan baku, aksesibilitas distribusi, infrastruktur,
biaya operasional dan ketersediaan tenaga kerja. Untuk bobotnya seperti di gambar. Nah, setelah itu kita hitung untuk faktor-faktornya. Dari faktor sebelumnya dikali bobotnya. Didapatkan di sini nilai tertinggi ada pada Kota Malang karena memiliki skor 3,95. Jadi untuk Kota Malang ini kita jadikan tempat atau perencanaan untuk membuat pabrik, yaitu tepatnya di Bandulan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, karena memenuhi semua faktor yang mendukung keberlanjutan pabrik di masa depan. Kemudian akan dilanjutkan teman saya. Untuk pemilihan lokasi, yang pertama customer base. PT Baget Sneko produksi nugget pisang ini menargetkan agen, swalayan, dan pengusaha oleh-oleh. Dengan begitu, pangsa pasar PT Baget itu sangatnya luas. Maka buyer tersebar di daerah Jawa Timur sehingga memudahkan customer menikmati produk PT Baget Sneko dan meminimasi distribusi. Untuk cost base-nya, kualitas rasa dan kebersihan itu harus dijaga ya untuk produk pisang nugget ini, dan karena itu dikemas di dalam kaleng sehingga makanan terhindar dari paparan serangga, mikroba, dan bahan asing lainnya. Untuk satu kemasan baget dijual dengan harga 20.000. Next. Kompetitor base. Untuk kompetitornya yang saya pilih salah satunya itu Sang Pisang, yaitu yang dimiliki oleh anak bungsu Presiden Indonesia, yaitu Kaisang Pangarep, yang memiliki cabang di kota-kota besar, salah satunya cabangnya di Surabaya, di Jalan Raya Tenggilis. Sang Pisang sudah berdiri sejak 2017 dan masih berproduksi sampai saat ini. Banyak juga kompetitor lain yang memiliki produk jenis, di mana kompetitor lain memiliki inovasi-inovasi yang cukup beragam pada pengolahan nugget pisang serta pemasaran produk. Luas tanah dan ukurannya, untuk letak pabriknya sudah disebutkan oleh teman saya tadi di Bandulan, dengan luas tanah sebesar 170 meter dikali 350 meter. Untuk penentuan lokasi perusahaannya, lokasi usaha berdampak pada biaya tetap dan biaya variabel perusahaan baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Oleh karena itu, dalam menentukan lokasi perusahaan perlu dilakukan pertimbangan yang matang guna menghindari potensi kerugian. Next. Untuk faktor dalam menentukan lokasi, yang pertama itu aksesibilitas. PT Baget Sneko perlu mempertimbangkan aksesibilitas lokasi, termasuk akses ke jalan raya, transportasi publik, dan fasilitas logistik. Yang kedua, pasar dan pelanggan. Perusahaan perlu memperhatikan keberadaan pasar potensial dan pangsa pasar di sekitar lokasi. Yang ketiga, tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dan terampil juga merupakan faktor penting dalam memilih lokasi perusahaan. Yang keempat, ada infrastruktur. Infrastruktur yang memadai seperti listrik, air bersih, telekomunikasi, dan akses internet sangat penting juga bagi kelancaran operasional perusahaan. Next. Ada regulasi dan perizinan. Perusahaan harus memperhatikan aspek regulasi dan perizinan yang berlaku di wilayah tersebut. Untuk yang keenam, biaya operasional. PT Baget juga harus mempertimbangkan faktor biaya, termasuk biaya sewa atau pembelian tanah, biaya tenaga kerja, biaya utilitas, dan lain-lainnya. Daya dukung industri. Keberadaan klaster atau ekosistem industri terkait di sekitar lokasi dapat memberikan manfaat bagi PT Baget Sneko, seperti kolaborasi dengan pemasok atau mitra bisnis lainnya. 8. Lingkungan dan keberlanjutan. Perusahaan juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari lokasi yang dipilih. Next. Untuk bab 10 yaitu desain layoutnya. Nah, perbedaannya dari bab 6 ini, desain layout itu keseluruhan dari pabrik di perusahaan ini, itu yang terletak di Malang. Ini terdapat layout produksi, gudang, dan juga kantor yang terdiri dari 7 dari struktur organisasi yang telah dipilih. Kemudian ada parkir buat truknya, ada kantin, ada musola, ada taman, ada parkir dan parkir mobil untuk pegawai dan sebagainya, kurang lebih seperti ini. Dengan ukurannya yang sudah ditentukan, yaitu 350 meter kali 170 meter, luasnya 59.500 meter persegi. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.